Para pecinta bola di mana saja Anda berada, kembali berjumpa dengan Dika Channel Sport. Dan hari ini akan saya ajak Anda untuk melihat-lihat bagaimana kondisi terkini dari Stadion Sijalak Harupat di Kuta Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, telah mendapatkan sentuhan renovasi, karena sampai hari ini untuk bagian dalam masih dilakukan upaya finishing renovasi, namun di bagian luar nampaknya sudah tidak ada lagi para pekerja karena memang ditargetkan sudah selesai pada akhir bulan lalu. Nah, kondisinya seperti ini. Di luar begitu megah kelihatan balutan perpaduan warna orange dan warna krim, juga nampak mewarnai bagian luar dari Stadion Sijalak Harupat di Kuta Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di pintu selatan juga kita lihat bagian luarnya, pagar-pagarnya sudah ada penebalan warna cat biru. Demikian juga dengan pilar utama untuk big screen sudah ada pengecatan warna biru dan hijau tadi. Ini di lintasan VVIP menuju tribun utama juga nampak seperti ini, nampak megah. Jadi kalau pernah ke Stadion Morodok Tetsko di Phnom Penh, Kamboja, di bagian luarnya nampak seperti ini. Jadi agak mirip dengan Morodok Tetsko di Phnom Penh, Kamboja. Jadi nampak begitu megah. Kita lihat dari jarak jauh seperti ini. Ya, jadi sudah tertata dengan baik, karena memang ini sebelumnya diproyeksikan untuk tempat penyelenggaraan Piala Dunia 20 tahun 2023 ini, namun batal akhirnya digelar di Indonesia. Dan di bagian lantai, di lantai dasar seperti ini juga perpaduan warna antara atap dan lantai tadi juga nampak cukup cantik ya. Jadi per hari ini seperti ini. Di bagian luarnya berbagai sarana termasuk toilet juga sudah dilakukan upaya perbaikan dan renovasi, jadi nampak tertata dengan rapi, tinggal pemeliharaannya saja. Kita akan masuk sekarang ke bagian dalam. Tuh, ternyata di bagian dalam sampai hari ini masih ada pengerjaan pemeliharaan. Sebelum ke area utama, kita lihat di tribun-tribunnya di bagian utara nampak warnanya seperti ini ya. Jadi sudah juga ada upaya perbaikan, upaya renovasi, dan upaya penebalan kembali warna cat yang memang diupayakan berwarna biru ya seperti ini. Namun sebagian juga masih ada yang masih kusam. Jadi nampaknya ini belum ada upaya lanjutan untuk pembersihannya. Jadi supaya terlihat cantik kembali, ini harus diupayakan dilakukan upaya pembersihan terhadap kotoran-kotoran yang masih menempel ya. Jadi seperti ini. Di big screen-nya juga sudah tertata dengan baik seperti ini, sudah terlihat dengan baik ya. Nah, ke area utama ini di bagian luar dari jogging track, di bagian luar jogging track rumput juga sudah tumbuh dengan baik, kita saksikan ya, sudah tumbuh dengan baik di area utama di jogging track ini. Dan memang ada sejumlah alat juga yang masih disiagakan, karena nampaknya per hari ini juga masih ada upaya perbaikan, upaya pemeliharaan ya. Nah, kita lihat sekarang ke bagian timur, warna-warni orange dan juga kuning nampak terlihat ya. Jadi seperti ini kondisi terkini di Stadion Sijalak Harupat. Di bagian tengah itu nampak ada sejumlah pekerja, bahkan pekerja asing yang melakukan dengan menggunakan alat khusus, mereka melakukan upaya penataan rumput. Di tribun bagian barat, balutan warna-warni putih, kemudian ada juga warna-warna lainnya. Jadi digunakan tidak hanya satu warna saja di tribun bagian utama barat ini. Jadi seperti ini. Mungkin ada komentar apakah ini memang cocok dengan warna-warni seperti ini. Ada putih, ada warna-warna lainnya di bagian tribun barat ini. Tapi nampaknya ada satu warna yang cerah. Jadi kalau kita ambil long shot jarak jauh seperti ini, di bagian barat ini balutan warnanya ya. Jadi kondisinya per hari ini di Stadion Sijalak Harupat seperti ini. Di bagian tribun barat ya, kita lihat ke
bagian bawah lagi karya utama ini juga masih ada sejumlah titik pengerjaan sejumlah tenaga ahli asing. Bahkan hari ini ada melakukan pengerjaan dari Sisgras, perusahaan Sisgras ini yang nampaknya grass itu berkaitan dengan rumput. Jadi mereka menggunakan mesin tertentu untuk melakukan upaya penataan ataupun mungkin perbaikan di bagian rumput utama. Ada sejumlah tenaga ahli asing yang saat ini atau hari ini melakukan upaya penataan di bagian rumput ya. Jadi kondisinya seperti ini rumput utama di Stadion Sijalak Harupat Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ya, kemudian juga ada upaya perbaikan untuk batas antara lapangan dengan jogging track. Ya, jadi sejumlah alat juga masih terus disiagakan. Ya, jadi kondisi terkini seperti ini. Jadi nampaknya belum finish. Ya, belum finish ternyata untuk bagian dalam. Jadi masih terus dilakukan upaya perbaikan, upaya renovasi lanjutan. Apakah ini memang sinyal bahwa benar-benar Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk Piala Dunia U17 yang akan digelar bulan November mendatang, atau memang hanya upaya lanjutan saja perbaikan ini? Jadi sampai sore hari ini, sampai dengan hari ini masih terus upaya perbaikan dilakukan. FIFA juga nampak pada sejumlah batas tertentu. Tadi kita lihat ada tulisan FIFA ya. Jadi ini kita saksikan di bagian tengah ini adalah sejumlah tenaga ahli asing dengan alat tertentu. Mereka tengah melakukan upaya penataan rumput ya. Jadi dari Sisgras, ini nama perusahaannya mungkin, yang berperan untuk melakukan penataan rumput. Ini alat-alat utama mereka yang bawa langsung dari luar. Ini tenaga asingnya kita saksikan. Ini ada 1-2 tenaga ahli asing yang menggunakan mesin ini melakukan upaya mungkin penataan lanjutan untuk penanganan masalah bagian tengah ataupun di rumput Stadion Sijalak Harupat Kota Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Ini ada 2 pekerja asing yang tengah mengoperasikan mesin jenis tertentu ya. Jadi seperti ini, entah apa nanti yang akan mereka kerjakan dalam hal penanganan rumput ini akan terus kita pantau. Ternyata sampai dengan hari ini masih belum beres ini penataan Stadion Sijalak Harupat ini. Tentunya ada target-target tertentu yang ingin dicapai ya. Jadi kalau yang beberapa waktu lalu yang mengerjakannya adalah tenaga kerja dari kita, sekarang tenaga ahlinya dari asing yang didatangkan di Stadion Sijalak Harupat di Kabupaten Bandung. Jadi mereka mungkin nanti akan melakukan upaya renovasi lanjutan untuk di bagian rumput ini, karena nampaknya belum terlalu lama mereka mendatangkan alat ini. Jadi akan terus kita pantau perkembangannya dari hari ke hari ya. Ini alat-alatnya nampaknya alat-alat canggih dan khusus yang mereka datangkan ya. Jadi seperti ini per hari ini menjelang akhir Mei tahun 2023. Jadi sekarang fokus pengerjaannya adalah pada penanganan di bagian rumput dan juga di bagian luar jogging track. Jadi masih terus dilakukan. Ini di bagian single seat juga upaya pemberian warna ulang ataupun penebalan warna juga masih terus dilakukan. Jadi belum beres untuk bagian dalam ini. Jadi ini apakah satu sinyal tertentu memang benar-benar nanti ini akan digunakan ataupun Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 atau bukan,
masih kita nantikan. Tapi yang jelas kembali akan kita pantau perkembangan dari hari ke hari dari Stadion Sijalak Harupat di Kuta Waringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini. Sehingga kita akan melihat nanti finishing akhir dari bagian dalam Stadion Sijalak Harupat ini akan bagaimana jadinya, ya, karena di bagian dalam ternyata masih terus dilakukan upaya perbaikan. Di bagian atap tribun juga nampak begitu megah, sudah terpasang lampu-lampu karena ini memang sudah lama dipasang dan dilakukan upaya pembenahan kembali baik kekuatan lampunya maupun sarana pendukung lainnya. Jadi kalau kita ambil long shot gambar seperti ini di bagian utara, ya. Jadi apakah bagian utara nanti akhirnya juga akan dilakukan perubahan warna atau bagaimana seperti warna-warna yang ada di bagian timur dan barat, ya. Jadi ini kondisi terkini yang ternyata masih terus dilakukan upaya perbaikan akhir dari Stadion Sijalak Harupat yang berada di Kuta Waringin, Kabupaten Bandung. Ini kursi-kursi untuk para pemain cadangan juga tadi sudah terpasang dengan rapi. Jadi mulai alat-alat didatangkan kembali untuk melakukan finishing dari stadion ini.